Kisah Dewi Rara Santang. Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Beliau merupakan anak kedua Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Pajajaran dari istrinya Ratu Subanglarang. Dari kecil beliau sudah memeluk agama Islam mengikuti agama ibundanya, meskipun pada waktu itu ayah dan saudara-saudara tirinya Suryawisesa masih memeluk agama Buddha. Masa kanak-kanak Dewi Rara Santang dihabiskan di Istana Galukawali. Akan tapi, setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, beliau kemudian hijrah ke Istana Baru Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Bumbinetoro Raja Siliwangi bersabda yang disertai gemuruh guntur dan badai. Dalam sabdanya Siliwangi mengatakan, "Kelak putri keduaku ini, akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu aku beri nama dia Rara Santang." Setelah kewafatan ibundanya, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama kakak kandungnya Pangeran Walangsungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walangsungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana, untuk menutupi identitasnya dalam mengembara dari tempat satu ke tempat lainnya guna belajar agama Islam. Pada sekitar tahun 1443 Dewi Rara Santang kemudian menjalankan ibadah haji bersama kakaknya, ke Tanah Suci. Mereka berdua berburu kepada Syekh Nurul Jati selama 3 tahun. Di Bukit Amparan Jati Makkah, Baghdad, dan mendirikan padepokan di Kebon Pasir. Di sana beliau dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina bernama Sultan Bani Israel atau Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Setelah menikah beliau diubah namanya menjadi Syarifah Muda Im. Sedang Raden Walangsungsang diganti namanya kembali menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan sang dewi tersebut tertulis dalam naskah Mertasinga Pupui 05 sampai dengan 204. Dikisahkan bahwa, di negeri Bani Israel, istri Sultan Hud meninggal dunia. Tidak lama kemudian Sultan pun mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya, mencari seorang puteri yang setara dengan yang telah tiada. Karena kesungguhannya utusan itu melakukan pencarian, akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang tengah menunaikan haji dari negara Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana dan adiknya Dewi Rara Santang, yang konon kecantikannya mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud yang telah tiada. Utusan itu kemudian menanyakan tentang asal-usul dari beliau, dan apa hubungan di antara keduanya. Setelah Pangeran Cakrabuana memberikan jawaban, bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik, maka, gembiralah sang utusan tersebut. Sehingga kemudian sang utusan membawa beliau kepada tuannya, untuk dipertemukan dengan Sultan Hud. Sang Sultan kemudian memohon agar Pangeran Cakrabuana, mengizinkan adiknya untuk dinikahi. Namun, demikian Pangeran Cakrabuana menyerahkan sepenuhnya kepada adiknya. Singkat cerita, Dewi Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan Dewi Rara Santang. Adapun syarat-syarat tersebut adalah bahwa kelak jika dari hasil perkawinan keduanya mempunyai seorang anak pertama laki-laki, maka anak tersebut harus direlakan untuk mensiarkan Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di Tatar Pasundan, Kerajaan Sunda. Selain itu, Dewi Rara Santang juga menginginkan agar janji kesanggupan Sultan Hud diikrarkan di Bukit Tursnia, Palestina. Sang Sultan kemudian menyanggupinya dan ikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Tursina, dan disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Setelah peristiwa tersebut, kemudian keduanya menikah. Pernikahan Dewi Rara Santang dengan Sultan Hud dikarunia 2 anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang belakangan menjadi raja di Cirebon, sementara anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah. Menurut naskah Mertasinga, di masa tuanya, selepas kemangkatan suaminya Sultan Hud, Dewi Rara Santang dijemput anaknya, Syarif Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon. Beliau pun wafat di Cirebon dan dimakamkan di Cirebon. Sekian cerita singkatnya Dewi Rara Santang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu alam.